Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Bapak doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik Ananda ataupun keluarga yang ada di rumah. Berjumpa kembali dalam pelajaran prakarya pada hari ini, tepatnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020. Tak terasa ya, waktu terus berlalu, hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Kita sudah lama tak bertemu tatap muka langsung, sudah lama belajar online di rumah, dan mungkin sudah merasa bosan, merasa jenuh, dan lain sebagainya. Dan tak terasa juga, ternyata Ananda sudah belajar di rumah selama kurang lebih 5 bulan. Dan yang menjadi pertanyaan, sudahkah Ananda belajar dengan betul, dengan sungguh-sungguh? Dan apakah pelajaran yang disampaikan oleh guru, tentunya melalui daring ini, dapat dipahami oleh Ananda atau tidak? Tentunya hal ini dikembalikan kepada anak-anakku sekalian ya. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita itu mau menyikapinya biasa saja, atau memang ini adalah sebuah tantangan? Dan kita pun tidak bisa menyalahkan waktu, menyalahkan musibah atas apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Mungkin musibah yang menimpa dunia ini dengan adanya virus corona memang sudah takdir dari Allah SWT, dan kita berharap semoga musibah yang sedang melanda dunia oleh Allah diangkat sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa, seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke bab kedua, yaitu kerajinan tekstil. Di sini ada peta materinya. Untuk kerajinan tekstil sendiri ada 3 pokok bahasan utama. Yang pertama, fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Yang kedua, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Dan yang ketiga, proses produksi kerajinan tekstil. Sebelum kita mengetahui apa fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, tentu kita harus tahu dulu apa itu tekstil. Ada yang tahu tekstil apa? Bapak beri gambaran. Pernah dengar pabrik tekstil? Atau pernah masuk ke pabrik tekstil? Nah, biasanya di pabrik tekstil itu suka ada apa? Iya betul, kain. Suka ada kain. Jadi tekstil itu apa? Tekstil adalah material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang. Material fleksibel. Fleksibel itu seperti apa sih? Fleksibel itu ya lentur, lembut, mudah dibentuk. Itu fleksibel. Kemudian tenunan benang, otomatis ya benang yang kita bisa lihat, yang biasa kita lihat benang. Jadi intinya tekstil itu apa? Intinya tekstil itu kain ya. Kalian ingat saja, tekstil itu ya kain ya. Baik. Kemudian fungsi kerajinan tekstil. Ada 4 fungsi kerajinan tekstil. Yang pertama sebagai fungsi hias, yang kedua fungsi pakai, yang ketiga fungsi kelengkapan ritual, dan yang keempat sebagai fungsi simbolik. Yang pertama, fungsi hias. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi hias itu? Yang dimaksud fungsi hias yaitu kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan. Hiasan pada suatu benda ataupun sebagai pajangan pada suatu ruangan. Contohnya hiasan dinding. Di sini di dalam gambar ini adalah contoh dari fungsi hias. Hiasan dinding teknik batik. Selanjutnya yang kedua ada fungsi pakai. Apa yang dimaksud dengan fungsi pakai? Yang dimaksud dengan fungsi pakai yaitu kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Digunakannya untuk kebutuhan sehari. Biasanya apa sih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari? Biasanya contohnya busana, tas, dan aksesoris. Seperti di dalam gambar, ini ada gambar busana, aksesorisnya ada kalung. Nah, itulah yang dimaksud dengan fungsi pakai. Selain itu ada lagi banyak ya fungsi pakai itu. Tas itu fungsi pakai. Kemudian dompet itu fungsi pakai juga. Ya. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi kelengkapan ritual. Apa yang dimaksud dengan fungsi kelengkapan ritual? Yang dimaksud fungsi kelengkapan ritual yaitu kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual.
Contohnya ada kain ulos. Nah, biasanya untuk kain ulos sendiri ini biasa digunakan untuk upacara pernikahan, upacara pemakaman, dan pesta adat lainnya. Kain ulos ini berasal dari suku Batak, ya. Nanti kalian bisa searching ketika pernikahan biasanya suka pakai kain ulos tuh, atau pemakaman atau pesta adat lainnya. Yang keempat ada fungsi simbolik. Apa yang dimaksud dengan fungsi simbolik? Yang dimaksud fungsi simbolik yaitu kerajinan tekstil berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya di sini ada tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Ini gambar contoh dari tenun Sindelio sebagai penolak bala. Baik, selanjutnya ada perbedaan fungsi pakai dan fungsi hias. Di sini dijelaskan melalui gambar, dari mulai gambar di sebelah kiri menuju gambar ke sebelah kanan. Ini adalah proses perubahan dari fungsi benda pakai menuju fungsi hias. Kita bisa lihat di gambar yang di sebelah kiri itu sapu tangan yang dominan dengan fungsi pakai. Kenapa? Karena belum ada hiasan apapun. Belum ada ornamen, unsur ornamen apapun ya. Kemudian yang di gambar tengah itu sudah ada hiasannya, hiasan bunga. Tapi masih tetap juga bisa kita gunakan sebagai fungsi pakai. Kemudian gambar yang terakhir. Nah, ini sudah beda lagi, sudah jauh lagi perbedaan gambarnya. Ini sudah syarat dengan unsur estetik ya. Gambarnya sudah banyak sekali. Ya, tentunya ini sudah menjadi fungsi hias. Jadi hanya digunakan untuk hiasan saja, tidak untuk digunakan untuk sebagai fungsi pakai. Selanjutnya yaitu prinsip kerajinan tekstil. Ada 4 prinsip kerajinan tekstil juga. Yang pertama yaitu sebagai keunikan bahan kerajinan, yang kedua keterampilan tangan, ketiga unsur estetik, dan keempat unsur hiasan atau ornamen. Prinsip yang pertama yaitu keunikan bahan. Dalam membuat produk kerajinan tentu dong membutuhkan keahlian dan keterampilan yang bagus, baik keterampilan tangan, teknik, ataupun keterampilan dalam menggunakan alatnya. Nah, keterampilan tersebutlah yang nanti akan mempengaruhi hasil dari suatu produk. Namun tidak hanya keterampilan tangan, teknik, dan keterampilan dalam menggunakan alat saja yang akan nanti mempengaruhi hasil bagus atau tidaknya. Namun dari keunikan bahan juga mempengaruhi. Contohnya, baju yang terbuat dari bahan ulit kular. Coba lihat di gambar. Ini baju yang terbuat dari kulit ular. Dengan adanya keunikan bahan dari baju tersebut, tentunya akan lebih menarik perhatian dan juga lebih artistik. Yang kedua, prinsip keterampilan tangan. Di sini sudah jelas bahwa membuat kerajinan perlu adanya keterampilan tangan. Contohnya di dalam gambar ini, mencanting dalam membatik dan menenun dalam membuat tapestri. Prinsip yang ketiga yaitu unsur estetik. Nah, nilai estetik ini tentunya dalam karya kerajinan dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan juga komposisi. Adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Contohnya, produk kerajinan tapestri dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan, dan kesatuan, ataupun irama serta pusat perhatian, sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Sampai sini paham ya, jelas ya, insyaallah. Yang terakhir, prinsip dari kerajinan tekstil yaitu unsur hiasan. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya bisa dengan cara dilukis, diukir, dan dicetak. Ada 2 jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Yang pertama, hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Yang kedua, hiasan terstruktur. Hiasan terstruktur yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk kerajinan itu sendiri. Nah, di dalam gambar ini ada contohnya.
Ini yang termasuk dengan jenis hiasan pada permukaan produk dicontohkan oleh gambar ragam hias permukaan pada kain teknik sulam. Ini adalah contoh dari hiasan pada permukaan produk. Kemudian juga sama ragam hias permukaan pada kain batik Medan. Ini juga contoh hiasan pada permukaan produk. Dan yang terakhir ini contoh dari hiasan terstruktur. Ini contohnya dari teknik rajut ya. Ragam hias struktur teknik rajut. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah belajar mengenai fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Bapak simpulkan kembali, untuk fungsi kerajinan tekstil ada 4. Yang pertama sebagai fungsi hias, 2 fungsi pakai, 3 fungsi kelengkapan ritual, dan yang keempat sebagai fungsi simbolik. Untuk prinsip kerajinan tekstil sama ada 4 juga. Yang pertama keunikan bahan kerajinan, 2 keterampilan tangan, 3 unsur estetik, dan yang keempat unsur hiasan atau ornamen. Demikianlah anak-anakku sekalian untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi ananda sekalian dan dapat dimengerti juga difahami. Dan jangan lupa jaga kesehatan, laksanakan ibadah baik yang wajib dan sunnahnya. Dan tetap semangat belajarnya, apalagi sebentar lagi akan ada penilaian akhir semester yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2020. Dan kita berharap dan berdoa semoga wabah virus corona ini bisa secepatnya Allah angkat dari muka bumi ini, sehingga insya Allah nanti pada Januari tahun 2021 DA bisa kembali masuk belajar mengajar tatap muka secara langsung dengan guru ataupun pembina. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.